Halo sahabat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan di hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengalami banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sejumlah sungai meluap. Sejumlah wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara mengalami banjir yang cukup membuat warga kewalahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara, ada 17 kabupaten kota yang terkena bencana banjir dan tanah longsor. Ke-17 daerah tersebut yaitu Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuan Batu, Langkat, Nias Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Pak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Kota Sibolga, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, dan Medan. Daerah yang sampai saat ini masih berlanjut antara lain Kabupaten Asahan, Batubara, dan Langkat. Banjir di Kabupaten Batubara sedikitnya berdampak terhadap 2.252 kepala keluarga akibat luapan air sungai karena tanggul pecah di dua lokasi. Yang terbaru, bencana alam pasang Perbani menerjang 15 rumah warga di Dusun Kuala Sipare, Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Selain rumah, sawah, dan lahan pertanian warga juga tenggelam. Salah satu daerah wilayah terdampak paling luas terjadi di daerah Gambus Laut, Kecamatan 50 Pesisir sejak sepekan terakhir. Banjir tidak juga surut meski sudah berlangsung selama sepekan. Hal ini mengingat hujan yang terus-menerus mengguyur. Di Kabupaten Asahan, menurut data BPBD Sumut, ada 18 kecamatan terdampak dan 2.384 rumah yang terendam banjir. 799 jiwa yang terdampak, 15 rumah ibadah, 16 sekolah, dan 2 tanggul rusak. Di Kabupaten Batubara ada 4 kecamatan yang terdampak dan 895 kepala keluarga dan 1 tanggul rusak. Sedangkan di Kota Medan kurang lebih 9 kecamatan terendam banjir. Banjir di Langkat turut merendam lahan persawahan sebanyak 30 hektar. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara melakukan pemompaan air agar bisa menyelamatkan tanaman padi yang ada di lahan tersebut. Sebelumnya, tanggal 18 November, banjir juga sudah merendam areal persawahan di wilayah Serdang Bedagai, Kota Binjai, Nias Barat, Langkat, dan Batubara. Ada sekitar 285 hektar lahan padi yang terdampak banjir dan 1,5 hektar terkena puso atau gagal panen. Sedangkan untuk tanaman lain seperti ubi kayu di Batubara juga ada 5 hektar yang terdampak banjir dan tanaman cabai seluas 2,5 hektar. Banjir tak hanya melulu lantakan areal rumah dan persawahan serta perladangan, namun intensitas hujan yang cukup tinggi membuat para nelayan tidak berani melaut. Berbagai dampak akibat hujan ekstrim akhir-akhir ini, sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik harga lauk pauk maupun harga sayur mayur mengalami kenaikan mencapai 100%. Pemerintah Kota Medan melakukan perubahan arus lalu lintas di 6 titik. Antisipasi kemacetan dan pertumbuhan kendaraan menjadi alasan perubahan arus tersebut. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan melakukan perubahan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan dan berdampak positif dengan berkurangnya tingkat kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan Medan, Iswar Lubis, mengatakan memasuki hari ke-6 uji coba, tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan sudah berkurang. Hal ini tak terlepas dari peran masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemko Medan dan kesigapan dari personil Dinas Perhubungan dibantu TNI Polri. Rencana uji coba akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Setelah itu baru ditetapkan menjadi sistem peraturan lalu lintas permanen. Saat ini Dinas Perhubungan sudah memasang 165 rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan yang mengalami perubahan. Itu dilakukan untuk memudahkan dan memandu masyarakat saat berkendaraan. Karena saat ini masyarakat sedang mencoba satu demi satu arus lalu lintas yang terdekat dengan rumah ke tempat kerja atau tujuan lainnya. Salah satu alasan perubahan arus lalu lintas ini untuk mendukung proses penataan kawasan Kesawan Medan dalam rencana pembangunan industri provinsi kawasan Kota Lama. Menurut Iswar Lubis, perubahan arus lalu lintas harus dilakukan guna menyikapi pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi di Kota Medan dan mengantisipasi kemacetan, termasuk juga terkait dengan kebijakan revitalisasi Lapangan Merdeka yang saat ini sedang berlangsung. Marum Pasar Simalungun yang dilaksanakan di Kota Pematang Siantar memecahkan rekor muri. Tradisi berbalas pantun menggunakan bahasa Simalungun ini diikuti 1.848 siswa SMP dan SMA sekota Pematang Siantar. Toras buah ni manggis, madabu dohorhon, bonani tuba.
Horas selamat hari Kamis, selamat Jorgit ulang mahua-hua. Sebanyak 1.848 siswa-siswi SMP dan SMA di Kota Pematang Siantar melakukan umpasa Simalungun atau berbalas pantun menggunakan bahasa Simalungun. Aktivitas ini ternyata memecahkan rekor muri sebagai peserta Mahumpasa Simalungun terbanyak. Marumpasa Simalungun tersebut sebagai rangkaian gebiar UMKM Kota Pematang Siantar tahun 2022 itu berlangsung di lapangan Haji Adam Malik pada Kamis 24 November 2022. Kegiatan tersebut hasil kerjasama pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Perwakilan murid dari Jakarta Lutfi Syah Pradana menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ia bahkan mengungkapkan bahwa penampilan Marumpasa Simalungun ini sebenarnya lebih layak untuk menjadi rekor dunia. Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani dalam sambutannya menyampaikan rekor muri Marumpasa Simalungun diharapkan mampu menggelorakan masyarakat untuk mencintai budaya serta meningkatkan ekonomi kreatif. Selain itu diharapkan meningkatkan kecintaan kaum milenial terhadap budaya khususnya Simalungun. Tidak kalah pentingnya, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar Teuku Munandar berharap rekor muri yang diperoleh ini mampu mendukung promosi pariwisata di Kota Pematang Siantar. Dengan demikian bisa ikut mendongkrak iklim pariwisata Indonesia dan mampu menghasilkan devisa. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memakan banyak korban. Tercatat 271 korban meninggal dunia dan sekitar 40 orang lainnya dinyatakan hilang. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 menjadi guncangan bagi Indonesia. Mengingat getaran gempa yang terasa hingga ke kota Jakarta dan sekitarnya itu ternyata menimbulkan banyak korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat korban meninggal dunia imbas gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 271 orang. Kepala BNPB Suharyanto bahkan menyebutkan masih terdapat 40 orang hilang yang hingga kini dalam proses pencarian. Setidaknya 12 kecamatan terdampak gempa, antara lain Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Warung Kondang, Kecamatan Gebrong, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cikalong Kulon, Kecamatan Sukaluyo, dan Kecamatan Pacet. Bupati Cianjur Herman Suherman telah menetapkan masa tanggap darurat bencana alam gempa bumi selama 30 hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa Cianjur merupakan gempa yang rawan terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selain Cianjur, gempa yang rawan lainnya adalah Sukabumi, Lembang, dan Purwakarta. Menurut BMKG, gempa Cianjur termasuk kawasan yang masuk ke dalam kawasan seismik aktif. Kawasan ini merupakan daerah jalur gempa karena memiliki banyak sesar. Sesar yang antara lain adalah sesar Cimandiri, Lembang. Gempa Cianjur sudah terjadi sejak zaman Belanda. Paling tidak ada 3 gempa yang merusak saat era kolonial. Gempa merusak yang pertama terjadi pada tahun 1884 disusul pada tahun 1910 di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Kemudian tahun 1912 ada banyak kerusakan di Cianjur dan Sukabumi. Kemudian di tahun 1968 banyak rumah roboh. Di tahun 1982 gempa 5,5 mengakibatkan banyak sekali kerusakan dan korban jiwa. Kemudian di 12 Juli tahun 2000 ini kekuatan 5,1 menyebabkan lebih dari 500 rumah rusak berat. Catatan BMKG, tak perlu gempa berkekuatan besar untuk menimbulkan kerusakan di wilayah Cianjur. Sesar atau patahan Cimandiri kini jadi buah bibir yang diduga jadi pemicu gempa dahsyat dangkal magnitudo 5,6 yang meluluh lantakkan sebagian wilayah Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat ini. Jalur sesar ini sepanjang kurang lebih 100 km melintasi banyak kawasan. Bahkan yang mengherankan salah satunya tempat strategis nasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi sumber listrik warga di Pulau Jawa. Sebab aset strategis ini berada di jalur yang risiko tinggi gempa. PLTU ini juga berada di tepi Samudra Hindia yang juga rawan dari potensi tsunami. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Sebelumnya, pemilihan Perdana Menteri Malaysia ini penuh dinamika, di mana persoalan ras dan etnis menjadi isu perdebatan sengit.
Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Pengawas keuangan rumah tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur pada Kamis 24 November 2022 mengatakan setelah penyempurnaan pandangan melalui pertemuan dengan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong akhirnya menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim selaku anggota Parlimen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Pemimpin koalisi Pakatan Harapan itu ditunjuk langsung Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah. Penunjukan itu dilakukan setelah koalisi partai-partai gagal mencapai ambang batas kursi parlemen untuk merebut kursi Perdana Menteri dari hasil pemilihan umum. Dalam pemilihan umum Malaysia yang berlangsung pekan lalu, koalisi Anwar Pakatan Harapan mendapat 82 kursi terbanyak dalam pemilu. Sementara itu, Aliansi Mahyidin Yassin Perikatan Nasional mendapat 73 kursi dan Barisan Nasional punya 30 kursi. Sehari setelah pemilu, Mahyudin mengklaim mendapat dukungan dari dua kubu yang lebih kecil yakni Saban dan Sarawak. Kursi yang ia dapat pun bertambah menjadi 101, tetapi ini belum mencapai ambang batas. Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim membeberkan sederet janji untuk negaranya tak lama setelah Raja melantik dia pada Kamis 24 November 2022 sore waktu setempat. Di antaranya menyikat habis koruptor, tak mengambil gajinya, memperbaiki ekonomi dan lainnya. Persaingan perpolitikan yang cukup alot di negeri jiran ini penuh dengan dinamika yang cukup kental. Salah satunya adalah persoalan ras dan etnik. Ketegangan etnis di media sosial setelah pemilu Malaysia membuat platform video pendek TikTok mengeluarkan sanksi untuk mewaspadai konten yang melanggar pedoman. TikTok menyatakan telah menghubungi otoritas Malaysia terkait dengan pelanggaran berat dan berulang terhadap pedoman komunitasnya sejak menjelang pemilu. Pengguna media sosial telah melaporkan banyak unggahan TikTok sejak pemilihan yang menyebutkan kerusuhan di Kuala Lumpur pada 13 Mei 1969. Kerusuhan yang menewaskan sekitar 200 orang itu terjadi beberapa hari setelah partai oposisi yang didukung oleh pemilih etnis Cina melakukan penyerangan. Sebagai tanggapan, banjir video yang menjelaskan sejarah kekerasan 13 Mei muncul dengan banyak pengguna etnis Melayu menyerukan persatuan dan mengkritik mereka yang menghasut kekerasan. Polisi mengatakan kepada pengguna media sosial untuk menahan diri dalam mengunggah konten provokatif dengan mengatakan mereka telah mendeteksi unggahan yang menyinggung ras dan agama serta menghina monarki. PAS mengeluarkan pernyataan yang meminta semua pihak menghormati konstitusi, menjaga ketertiban umum dan menghindari provokasi yang dapat mengancam keharmonisan negara. Anwar mengatakan upaya membentuk pemerintah yang bertanggung jawab dan stabil tidak boleh berakhir dengan gejolak. Demikian Top 5, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terhangat. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.